Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Kami semester 5 dari kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah oleh dosen pengampu Bu Nurbaiti. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dengan 7 poin materi. Yang pertama, menjelaskan manajemen sumber daya data. Yang kedua, menjelaskan data record management. Yang ketiga, menjelaskan dasar-dasar konsep data. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis data. Yang kelima, menjelaskan gudang data. Yang keenam, menjelaskan pendekatan manajemen database. Dan yang ketujuh, menjelaskan data mining atau penggalian data. Pengertian manajemen sumber daya data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis. Berbagai organisasi dan para manajer perlu melakukan manajemen sumber daya data, yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen lainnya dalam tugas. Yang pertama, ada data resource management. Sumber daya data disimpan dalam penyimpanan sekunder yang dapat berbentuk berurutan atau akses langsung. Pita magnetik merupakan medium penyimpanan berurutan yang paling populer, dan piringan magnetik merupakan cara utama mencapai akses langsung. Namun, teknologi akses langsung yang baru yaitu compact disk semakin populer. Perangkat lunak yang mengelola database disebut sebagai sistem manajemen database atau database management system. Orang yang bertanggung jawab atas database management system adalah database administrator atau disingkat DBA. Sebagian besar perhatian sekarang diarahkan pada database yang sangat besar, yaitu disebut data warehouse. Selanjutnya, dasar-dasar konsep data. Yang pertama itu ada karakter. Karakter ialah elemen logis data yang paling dasar yang terdiri dari sebuah angka, huruf, dan simbol lainnya. Yang kedua ada field. Field ialah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Sebuah field terdiri dari sebuah kelompok karakter yang saling berhubungan. Secara khusus, field data memenuhi sebuah atribut yaitu sebuah karakteristik atau kualitas dari beberapa entitas seperti objek, orang, tempat, atau kegiatan. Yang ketiga ada catatan. Field data yang saling berhubungan dikelompokkan untuk membentuk catatan atau record. Sebuah catatan mewakili kumpulan atribut yang mendeskripsikan sebuah entitas. Yang keempat ada file. File adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang atribut atau field yang sama, namun berbeda isi datanya. Yang terakhir ada database. Database adalah kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Dapat dikatakan pengertian lainnya dari basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu enterprise. Selanjutnya, jenis-jenis database. Jenis-jenis database dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah database operasional. Database operasional adalah database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Database operasional juga disebut sebagai subject area database atau disingkat dengan SADB, database transaksi atau transaction database, dan database produksi atau production database. Contoh-contohnya adalah database pelanggan, database sumber daya manusia, dan database persediaan, dan database-database lainnya yang berisi data yang dihasilkan melalui operasi bisnis. Lalu yang kedua, database terdistribusi. Database terdistribusi adalah database banyak organisasi mereplikasi dan mendistribusikan berbagai kopi atau bagian dari database ke server jaringan dalam berbagai situs. Database terdistribusi di World Wide Web, di internet dan extranet perusahaan atau jaringan perusahaan lain. Database terdistribusi dapat berupa kopi dari database operasional atau analitis, database hipermedia atau diskusi, atau jenis database lainnya. Lalu yang ketiga adalah database
Database eksternal. Database eksternal adalah database yang akses ke informasi yang kaya dari database eksternal tersedia secara gratis dari berbagai layanan komersial online dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di World Wide Web. Data tersedia dalam bentuk statistik mengenai aktivitas ekonomi dan demografis dari bank statistik. Komponen-komponen sistem informasi berbasis web yang meliputi penjelajah web, atau web browser, server, dan database. Lalu yang keempat, database hipermedia. Database hipermedia adalah database yang pertumbuhannya cepat dari situs web di internet dan intranet serta ekstranet perusahaan. Gudang data adalah sumber pusat dari data telah dibersihkan, diubah, dan dikatalogkan agar mereka dapat dipakai oleh para manajer dan praktis bisnis lainnya untuk mengembangkan data, memproses analitis online, dan analisis bisnis bentuk lainnya, riset pasar, dan untuk pendukung keputusan. Manfaat penggunaan data itu ada 5. Yang pertama adalah penggunaan data memberikan model data umum untuk semua kepentingan tanpa memperdulikan dari mana sumber datangnya. Lalu yang kedua, sebelum memuat data ke dalam gudang data, segala bentuk inkonsistensi diidentifikasikan dan diselesaikan. Lalu yang ketiga, informasi dalam penggunaan data yang berada di bawah kontrol penggudang data, sehingga meskipun sistem sumber data berubah seiring waktu, informasi dalam gudang tetap dapat disimpan dengan aman selamanya. Lalu yang keempat, gudang data dapat bekerja sama, karena itu dapat meningkatkan nilai aplikasi operasional bisnis, terutama sistem manajemen hubungan pelanggan. Lalu yang kelima, penggunaan data dapat memfasilitasi sistem pendukung keputusan aplikasi seperti laporan kecenderungan, misalnya dengan barang yang paling bagus penjualannya di wilayah tertentu dalam waktu 2 tahun terakhir. Di dalam gudang data terdapat masalah-masalah dalam pemrosesan file. Nah, masalah yang pertama adalah penumpukan data, lalu yang kedua kurangnya integrasi data, dan yang ketiga ketergantungan data, keempat masalah-masalah lainnya. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya adalah pendekatan manajemen database. Pendekatan manajemen data mengonsolidasi catatan data yang sebelumnya berada dalam file-file terpisah menjadi database yang dapat diakses oleh banyak program aplikasi yang berbeda. Selain itu, database management system atau yang disingkat dengan DMBS berfungsi sebagai interface software antara pemakai dan database. Contohnya, catatan pelanggan dan data umum lainnya yang dibutuhkan untuk beberapa aplikasi berbeda dalam kegiatan perbankan, seperti pemrosesan, cek, sistem teller otomatis, kartu kredit bank, rekening tabungan, dan cicilan pinjaman. Para pengembang database menggunakan Database Definition Language atau DDL dalam DBMS seperti Oracle 9i atau DB2 dari IBM untuk mengembangkan serta untuk mengubah spesifikasi database ini jika diperlukan. Informasi semacam itu dikatalogkan dan disimpan dalam sebuah database definisi serta spesifikasi dalam yang disebut sebagai kamus data atau data dictionary atau tempat penyimpanan metadata yang dikelola oleh software manajemen database dan dipelihara oleh DBA. Kamus data adalah katalog atau direktori manajemen database yang berisi metadata, yaitu data mengenai data. Contohnya, kamus data berisi nama, deskripsi dari semua jenis catatan data dan hubungan mereka satu sama lain. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan data dan desain database. DBA dan para desainer bekerja dengan manajemen pemakai akhir dalam perusahaan untuk mengembangkan model perusahaan yang mendefinisikan proses bisnis dari perusahaan. Kemudian mereka menetapkan kebutuhan informasi daripada pemakai akhir dalam proses bisnis seperti proses pembelian atau penerimaan yang dimiliki oleh semua bisnis. Lalu selanjutnya data mining atau penggalian data.
Data mining adalah proses penggalian pola tersembunyi dari data. Semakin banyak data dikumpulkan dengan jumlah data yang 2 kali lipat setiap 3 tahun. Data yang menjadi semakin penting untuk mentransformasikan data menjadi informasi. Hal ini umumnya digunakan dalam berbagai praktek pencarian keterkaitan data seperti pemasaran, mendeteksi penyelewengan, dan penemuan ilmiah. Data mining dapat ditetapkan pada set data berukuran apapun.